Lalu kita coba hidupkan lagi. Coba. Nah, sip, sepertinya sudah nyala dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Baleristan, salah satu channel yang memberikan informasi terkini tentang perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Salah satu program yang dipergunakan di dalam proses pembelajaran, dan ini strategis, adalah tutor teman sebaya. SMK menjadi salah satu institusi pendidikan level menengah yang menggunakan metode ini untuk memberikan pemahaman lebih cepat kepada anak-anak kita, karena mereka lebih gampang menerima penjelasan dari teman-teman sebaya mereka. Mari kita lihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan melalui strategi tutor teman sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Permana dari kelas 12 TKR 1 SMK Ponpes Ma'an Baul Ulum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bodi elektrikal, komponen apa saja yang ada dalam bodi elektrikal, dan juga bagaimana cara menyalakannya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu bodi elektrikal. Bodi elektrikal adalah semua elemen-elemen kelistrikan yang menempel pada bodi kendaraan, baik mobil maupun motor. Setelah kita mengetahui apa itu bodi elektrikal, selanjutnya kita akan mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada dalam bodi elektrikal. Yang pertama yaitu ada baterai. Fungsi dari baterai adalah sebagai sumber tenaga listrik untuk seluruh kendaraan. Komponen yang kedua yaitu kabel atau wiring. Fungsi dari kabel adalah untuk menyalurkan arus listrik ke seluruh kendaraan yang membutuhkan listrik. Lalu komponen yang ketiga ada fuse atau sikring. Fungsi dari fuse adalah untuk mencegah korsleting kelistrikan. Lalu komponen yang keempat ada kunci kontak. Fungsi dari kunci kontak adalah untuk memutuskan dan menghubungkan arus dari baterai secara manual. Lalu komponen yang kelima ada relay. Fungsi dari relay adalah untuk membuka dan menutup arus secara otomatis. Lalu komponen yang keenam ada flasher. Fungsi dari flasher adalah untuk mengaktifkan lampu sen. Lalu komponen yang ketujuh ada horn atau klakson. Fungsi dari klakson adalah untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan lain berupa audio atau suara. Lalu komponen yang kedelapan ada combination light. Fungsi dari combination light adalah untuk menyalakan lampu sen dan lampu headlight atau lampu kepala. Lalu komponen yang ke-9 ada horn switch. Fungsi dari horn switch adalah untuk menyalakan klakson. Lalu komponen yang ke-10 ada rear brake light. Fungsi dari rear brake light adalah untuk menyalakan lampu rem. Lalu komponen yang ke-11 ada dimmer switch. Fungsi dari dimmer switch adalah untuk menyalakan lampu mundur. Lalu komponen yang ke-12 ada lampu sen. Fungsi dari lampu sen adalah untuk memberikan tanda ke pengguna jalan lain ketika kita akan berbelok. Lalu komponen yang ke-13 ada lampu rem. Fungsi dari lampu rem adalah untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan lain ketika kita mengerem. Lalu ada juga lampu dimmer atau lampu mundur. Fungsi dari lampu mundur adalah untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan lain ketika kita akan parkir atau kita akan memundurkan kendaraan. Lalu komponen yang selanjutnya ada lampu tail. Fungsi dari lampu tail adalah untuk memberikan tanda ke pengguna jalan yang ada di belakang kita. Lalu ada juga lampu senja. Fungsi dari lampu senja adalah untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan lain yang ada di depan mobil kita. Lalu ada juga headlight atau lampu kepala. Fungsi dari lampu kepala adalah untuk memberikan penerangan atau cahaya ketika kita mengendarai kendaraan di malam hari. Di headlight juga ada dua mode, yaitu mode pendek atau yang dilambangkan dengan LO, dan juga mode panjang atau yang ditandakan dengan HI. Nah, setelah kita mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada dalam bodi elektrikal, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghidupkan bodi elektrikal.
setelah kita mengenal apa itu bodi elektrikal dan apa saja komponen-komponen yang ada dalam bodi elektrikal, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara untuk menghidupkan rangkaian-rangkaian bodi elektrikal. Sebelum kita ke materi bagaimana cara menghidupkan rangkaian-rangkaian bodi elektrikal, saya akan memanggil teman saya dulu untuk membantu saya dalam menyalakan rangkaian-rangkaian bodi elektrikal. Nah, sekarang saya sudah bersama teman saya. Silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari TKR 2, kelas 12 TKR 2, SMK. SMK Ponpes Baul Ulum. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk menghidupkan rangkaian-rangkaian bodi elektrikal. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu kabelnya atau wiring. Lalu kita colokkan dulu arus dari baterai ke arus dari fuse atau sikring. Nah, berhubung arus dari fuse-nya sudah terhubung dengan arus dari kunci kontak, maka kita akan memulainya dari kunci kontak. Kenapa? Pertama-tama kita akan menghidupkan lampu mundur atau dimmer. Nah, pertama-tama kita hubungkan dulu arus dari kunci kontak ke in dari dimmer. Lalu kita hubungkan lagi dari X ke lampu kanan dan kiri. Nah, lalu kita coba nyalakan. Nah, sudah nyala. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghidupkan lampu rem. Seperti biasa, pertama-tama kita hubungkan dulu arus dari kunci kontak ke arus in dari lampu rem. Nah, lalu kita hubungkan lagi dari X ke setiap lampu rem. Nah, lalu kita coba hidupkan. Nah, sip. Nah, sudah nyala. Selanjutnya komponen yang akan kita hidupkan lagi yaitu klakson atau horn. Seperti biasa kita hubungkan dulu arus dari kunci kontak ke in dari horn. Lalu dari X ke in. Abang. Lalu dari E1 atau masa kita hubungkan lagi ke masa. Lalu kita coba hidupkan lagi. Coba. Nah, sip, sepertinya sudah nyala dengan bagus. Lalu kita akan belajar bagaimana cara menghidupkan lampu sen. Lalu seperti biasa kita hubungkan lagi arus dari kunci kontak ke in dari flasher. Nah, lanjut. Angin dok mana ya? Nah, lalu hubungan lagi dari X ke arus dari lampu sen. Lalu kita hubungan lagi arus dari R ke FR. Nah, lalu dari L ke FL. Lalu kita hubungan lagi dari lampu depan, lampu belakang ke lampu depan. Oh, nah, ayo undi. Nah, lalu kita akan coba menghidupkannya lagi. Nah, sip. Nah, Langsung kanan lagi. Hajar. Tuh. Nah, sepertinya sudah nyala semua. Lalu kita akan menghidupkan lagi komponen yang terakhir yaitu lampu head atau lampu kepala. Nah, seperti biasa kita hubungkan lagi arus dari kunci kontak ke arus dari lampu kepala. Nah, lalu kita hubungkan lagi dari LO ke LO. Kanan kiri. Lalu kita hubungan lagi dari HI
ke HI di atas, baik kanan dan kiri. Lalu kita hubungkan lagi dari LO ke arus dari ajar. Lalu kita hubungkan lagi dari E1 ke E1 lagi. Nah, lalu kita hubungkan dari LO ke TL. Lalu dari LO lagi ke TL. Nah, kita coba hidupkan lagi. Ini yang dinamakan lampu low atau lampu dekat, dan HI atau lampu senja. Nah, ini yang dinamakan ajar untuk mengedipkan lampu kepala. Nah, sepertinya sudah cukup. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Setelah busi diambil, bersihkan terlebih dahulu busi agar pengukuran yang dilakukan oleh puller gauge tepat menggunakan lap yang tersedia. Dan transmisi ini biasa sering digunakan di mobil-mobil yang berjenis FR atau bisa disebut juga front engine rear drive. Thank you.